Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrina Rasyada dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan atau menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam gugatan. Berdasarkan pasal 4 AP Undang-Undang 1945, sebelum MPR dan DPR dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh Komite Nasional. Komite berkedudukan sebagai pembantu Presiden. Komite Nasional dilantik tanggal 29 Agustus 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 135 orang. Terkait dengan identitas para pihak, yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan jikalau perlu. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya, yang mana apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, termohon, dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari identitas para pihak, yang mana dimulaikan dari nama, tempat tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam hal perihal gugatan. Berikutnya terkait alasan-alasan gugatan, yaitu fundamental, petendi atau posita, yang mana alasan-alasannya terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa. Yang kedua, bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Ini merupakan contoh dari posita, yang mana alasan-alasannya berdasarkan peristiwa hukum. Yang berikutnya terkait dengan tuntutan atau petitum, yang mana pertama, tuntutan pokok atau tuntutan primer, yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita. Yang kedua, tuntutan tambahan, yang mana bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Yang ketiga, tuntutan yang mana terbagi dari tuntutan agar tergugat dihukum dengan untuk biaya gugatan. Yang kedua, tuntutan ulti verbal. Yang ketiga, tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga apabila tuntutan yang diminta oleh penggugat berupa sejumlah uang. Yang keempat, tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa. Yang kelima, dalam hal putusan cerai sering disebut juga dengan tuntutan nafkah bagi istri. Ini merupakan contoh dari petitum. Tuntutan subsidiar atau pengganti, yang mana tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Ini merupakan contoh dari subsidiar, yang mana untuk meminta agar hakim atau majelis hakim itu berlaku seadil-adilnya terhadap gugatan. Sekian, terima kasih atas materi yang telah Amrina paparkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.